Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 minggu ini kita semua nggak bisa sekolah ya, jadi anak-anak juga belajar di rumah. Gara-garanya ya virus corona, akhirnya 2 minggu ini anak-anak libur deh. Nah, sekarang gimana caranya kita mau belajar di rumah nih? Mungkin ini bisa jadi satu solusi buat kita ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan Google Classroom yang nantinya terkoneksi dengan Google Formulir. Kalian bisa cari di Google ya, Google Classroom. Setelah masuk dan login nanti tampilannya seperti ini. Nah, kemudian ada pilihan apakah mau gabung ke kelas atau buat kelas. Kita buat kelas aja dulu. Ini tinggal di checklist aja. Kemudian kita buat nama kelasnya, misalnya kelas saya itu adalah kelas 4A. Kemudian bagiannya ini bisa kalian isi dengan nama-nama guru per mapel kalau untuk yang SMP atau SMA. Kemudian mata pelajarannya kita isi. Berhubung kelas 4 itu mata pelajarannya tematik, maka ya saya tulis umum aja. Nah, selanjutnya kita buat. Nah, ini agak loading ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nah, ini untuk ada kode ya. Kode ini gunanya nanti untuk kita share ke siswa-siswa kita untuk mereka bergabung dengan classroom kita ini. Bagaimana nanti mereka bergabung dengan classroom kita ini? Caranya sama seperti awal tadi, bikin akun, masuk ke akun, kemudian kalau kita tadi buat kelas baru, nah dia bergabung dengan kelas. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini ya. Di sini kalian juga bisa buat chat dengan seluruh anggota kelas, misalnya saling sapa atau ada tugas atau bagaimana. Contohnya seperti itu. Sama seperti dengan wall di Facebook. Selanjutnya ada tugas kelas. Nah, untuk tugas ini tugas, tes dan lain sebagainya bisa di sini. Misalnya kita buat dulu bisa tugas kuis, pertanyaan atau materi, atau gunakan kembali postingan yang sudah lalu. Ya, sekarang misalnya kita buat tugas kuis. Nah, ini nanti akan dialihkan ke tampilan seperti ini. Kita kasih judul dulu. Kemudian kita juga beri petunjuk, misalnya harus dikerjakan, jawablah pertanyaan ini dengan benar ya, ada seperti itu. Nah, di situ udah langsung ada blank quiznya. Kita klik aja, ini langsung langsung terkoneksi ke Google Formulir. Nah, udah bisa belum Google Formulir? Kalian bisa carilah banyak ya di sini, di YouTube banyak banget. Kita kasih judul dulu, misalnya uji kompetensi tema 8 subtema 1 misalnya. Kemudian deskripsinya bisa kalian isi bebas, terserah kalian. Lalu di sini kita tulis pertanyaan kita, misalnya untuk PG ya. Cerita fiksi adalah titik-titik. Nah, di sini ada bisa jawaban singkat atau bisa juga esai dalam bentuk paragraf, pilihan ganda, kotak centang. Kotak centang itu jawabannya bisa banyak. Kalau drop down juga tulisannya juga banyak, bisa 1 2 3. Nah, kita ke setting dulu. Di sini ada pilihannya untuk umum, presentasi dan kuis. Kalau kita nanti mau ada jawabannya, maka kita harus edit menjadi kuis. Ya, di sini ada pilihannya. Nah, setelah kita klik yang itu, nanti di sini ada kunci jawaban. Kita misalkan tulis dulu soalnya, cerita fiksi adalah tadi udah ya. Selanjutnya kita kasih jawaban. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian kita kunci jawaban, diklik. Nah, mana yang betul? Misalnya kita yang betul cerita hayal yang tidak nyata. Kemudian bisa kita kasih poin, apakah poinnya 1 atau 2. Nah, kalau ingin membuat soal baru, kita klik yang tanda plus tadi. Kemudian kita buat soalnya.
misalnya gaya adalah titik-titik-titik. Nah, kemudian kita buat soalnya misalnya dalam bentuk jawaban singkat. Jawaban singkat. Oke. Kunci jawaban kita isi juga. Bagaimana jawabannya apa? Gaya adalah tarikan dan dorongan ya, atau dorongan dan tarikan. Kita buat jawabannya misalnya seperti ini. Tarikan dan dorongan, juga dorongan dan tarikan. Misalnya kita buat. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada kirim formulir. Kirim formulir ini misalkan tugasnya kita berikan secara link ya, atau kita kirim ke email setiap peserta. Nah, ini misalnya kita kirim email, maka kita isi emailnya di sini. Atau ini kalau kita mau simpan di website, atau yang ini yang di tengah ini tautannya bisa kita share ke murid-murid kita. Kalau sudah, kalian bisa langsung tutup aja. Iya, belum ditugaskan ya. Kita lihatlah di sini tugas kelas tadi ada di sini. Bisa kita edit lagi kalau memang masih ada yang salah, atau bisa juga dihapus. Kemudian di pojok kanan atas itu ada tugaskan, jadwalkan. Misalkan dijadwalkan, nanti ini tugasnya misalkan untuk tanggal 20. Nah, nanti tanggal 20 ini akan terpost sendiri. Ya, ini kalau misalkan dijadwalkan untuk 20 Maret misalnya. Atau misalnya kita langsung tugaskan sekarang, maka kita klik saja tugaskan, maka nanti akan tershare ke seluruh anggota kelas kita. Ya, seperti itu. Sekarang kita jadi anggota kelas ya. Bagaimana sih kelas? Nah, kita gabung ke kelas yang di tombol yang tadi. Kemudian kita kasih kode yang di awal kita buat kelas kita. Nah, ini ya. Kodenya tadi HTV, kemudian JOQT, kemudian bergabung. Nah, nanti kita bergabung ke kelas si Bapak Guru tadi. Kita juga bisa buat postingan di situ. Nah, kita lihat di sini ada soal yang tadi sudah Bapak Guru buat ya. Nah, ini soalnya seperti ini. Kita klik, maka langsung keluar soal yang dibuat oleh Bapak Guru tadi. Di sini kita isi, tadi isinya yang C ya, cerita hayal yang tidak nyata. Kemudian gaya adalah tarikan dan dorongan. Tadi ada pilihannya harus naruh email, jadi harus kita kasih email dulu. Nah, ini hasilnya, kita lihat skornya, ternyata cuma betul 1 tarikan dan dorongan, padahal jawabannya sama. Ternyata cuma beda huruf aja, huruf besar aja salah. Nah, makanya kalau untuk kuis lebih baik sih PG aja. Kalau untuk yang isian gini lebih baik sih yang nggak usah yang kuis ya. Nah, ini coba kita sekarang benerin tarikan dan dorongan, hurufnya huruf besar. Nah, ini betul tarikan dan dorongan. Sekarang saya coba kembali ke akun guru ya. Kemudian kita lihat yang sudah mengerjakan, kemudian nilainya berapa. Nah, di sini dilihat sudut edu sudah mengerjakan. Kita bisa kasih nilai di situ kalau memang manual ya. Kita kalau misalkan tugasnya salah bisa kita kembalikan. Kalau sudah betul kita kasih nilai di situ. Sekarang kalau kita sebagai guru kita mau melihat hasil ujian anak-anak atau hasil tes anak-anak, kemana? Kita pertama ke Google Drive dulu. Hati-hati ya, ada 2, ada yang untuk bisnis, jangan dibuka yang untuk bisnis. Kita yang biasa aja Google Drive. Kemudian kita masuk ke Google Drive. Di situ ada Google Formulir yang udah kita buat tadi. Hasilnya ada di situ. Dilihat itu di uji kompetensi tema 8.
kita klik. Kemudian nah ini adalah soal yang tadi, kita klik yang respons. Ada 2 tanggapan tadi karena kita 2 kali ngeklik ya. Yang pertama ada yang salah, kemudian yang kedua betul. Jadi itu ada 2 respon. Yang pertama betulnya cuma 1 poinnya, terus yang satu lagi poinnya 3 karena skornya 1 betul dan yang 2 isian juga betul. Jadi kalian bisa lihat hasilnya di sini. Kalau kalian ingin mendownload tanggapannya, hasilnya bisa dalam bentuk Excel ya. Nanti kalian download aja. Kalau muridnya banyak, ini kan cuma 1 sebagai contoh aja. Oh iya, aplikasi ini juga Google Classroom juga tersedia di ini ya, di Play Store. Kalian tinggal cari aja Google Classroom. Kemudian kalian download, kalian install. Setelah diinstal tampilannya seperti ini ya, kita get start aja dan kurang lebih tampilannya sama seperti yang di versi desktopnya, versi di PC-nya ya. Ada kelas, ada 2 kelas. Karena ini saya sebagai guru tadi, maka saya masuk di sini pun sebagai guru. Baiklah, mungkin segini aja dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.